Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Tiara Deva Finantia Putri dari kelas HKI SAI akan menjelaskan tentang fikih muamalah dalam arti luas. Menurut Ad-Dimyati, fikih muamalah adalah aktivitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi. Menurut pendapat Muhammad Yusuf Musa, yaitu ketentuan-ketentuan hukum mengenai kegiatan perekonomian, amanah dalam bentuk titipan dan pinjaman, ikatan kekeluargaan, proses penyelesaian perkara lewat pengadilan, bahkan soal distribusi harta waris. Menurut pendapat Mahmud Shaltot, yaitu ketentuan-ketentuan hukum mengenai hubungan perekonomian yang dilakukan anggota masyarakat dan bertendensikan kepentingan material yang saling menguntungkan satu sama lain. Berdasarkan pemikiran di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa fikih muamalah adalah mengetahui ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang, dan jasa penitipan di antara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil syara yang terinci. Aturan-aturan Allah ini ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Manusia kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi, sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Dalam Islam tidak ada pemisah antara amal perbuatan dan amal akhirat. Sebab sekecil apapun aktivitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala agar kelak selamat di akhirat. Ciri utama fikih muamalah adalah adanya kepentingan keuntungan material dalam proses akad dan kesepakatannya. Berbeda dengan fikih ibadah yang dilakukan semata-mata dalam rangka mewujudkan ketaatan kepada Allah tanpa ada tendensi kepentingan material. Tujuannya adalah dalam rangka menjaga kepentingan orang-orang mukallaf terhadap harta mereka, sehingga tidak dirugikan oleh tindakan orang lain dan dapat memanfaatkan harta miliknya itu untuk memenuhi kepentingan hidup mereka. Pembagian fikih muamalah. Menurut Ibnu Abidin, fikih muamalah dalam arti luas dibagi menjadi 5 bagian, yaitu muadah maliyah atau hukum perbendaan, munakahat atau hukum perkawinan, muhasanat atau hukum acara, amanat dan aryah atau hukum pinjaman, tirkah atau hukum peninggalan. Dari pembagian di atas yang merupakan disiplin ilmu tersendiri adalah munakahat dan tirkah. Sedangkan menurut al-fiqih dalam kitab Al-Mu'amalah Al-Madiyah wa Al-Adabiyah membagi fikih muamalah menjadi 2 bagian. Al-Mu'amalah Al-Madiyah. Al-Mu'amalah Al-Madiyah adalah muamalah yang mengkaji segi objeknya, yakni benda. Sebagian ulama berpendapat bahwa al-mu'amalah al-madiyah bersifat kebendaan, yakni benda yang halal, haram, dan syubhat untuk dimiliki, diperjualbelikan, atau diusahakan, benda yang menimbulkan kemadharatan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia dan lain-lain. Semua aktivitas yang berkaitan dengan benda seperti al-bai' atau jual beli tidak hanya ditunjukkan untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi jauh lebih dari itu, yakni untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus menuruti tata cara jual beli yang telah ditentukan oleh syara. Al-Mu'amalah Al-Adabiyah. Al-Mu'amalah Al-Adabiyah adalah muamalah ditinjau dari secara menukar benda yang sumbernya dari panca indera manusia, sedangkan unsur-unsur penegaknya adalah hak dan kewajiban seperti jujur, hasud, iri, dendam, dan lain-lain. Al-Mu'amalah Al-Adabiyah adalah aturan-aturan Allah yang ditinjau dari segi subjeknya atau pelakunya yang berkisar pada keridhaan kedua pihak yang melangsungkan akad, ijab kabul, dusta, dan lain-lain. Pada prakteknya, al-mu'amalah al-madiyah dan mu'amalah al-adabiyah tidak dapat dipisahkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.